Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Mursal, ada di channel Mursal Sembako. Hari ini kita mau membagikan tips agar barang tidak expired di dalam toko atau tidak kadaluarsa. Ya, caranya mungkin salah satunya utamakan dulu barang-barang yang tidak bisa ditukar sama sekali ya. Itu diutamakan atau dia bisa dibilang naroknya tertata. Setidaknya jangan disatukan dengan barang-barang yang bisa ditukar. Jadi pisah buat nandainya gampang. Terus lagi untuk penataannya juga harus sering digonta-ganti. Artiannya adalah kalau misalnya barang ada sisa itu, terus kita udah mulai pesen lagi. Ini sih kayaknya toko-toko semi grosir ya. Jadi kalau toko ngecer kan jarang stoknya banyak-banyak kan. Pasti kehafal lah atau keciri lah barang-barang mana yang lama mana yang baru. Tapi kalau di toko semi grosir kan kadang-kadang susah, apalagi kalau kita timpah-timpah terus, itu yang di bawah nggak keambil, dari ujung-ujungnya expired atau mati tanggal. Kalau di saya sih saya utamain tuh barang-barang yang nggak bisa tuker, ataupun barang-barang saya yang nggak belanja di sales misalnya kan, itu otomatis kan nggak bisa tuker ya, karena kalau kita beli di sales freelance itu kan beli putus lah, habis beli udah gitu, nggak ada istilah retur kan. Itu kita kalau beli barang kayak gitu kalau stok lama kita masih ada, itu stok lamanya kita bongkar dulu, kita masukin yang baru nanti stok lama itu kita katasin. Nah otomatis barangnya ketuker. Jadi banyak yang nanya, barang sebanyak itu apa enggak takut expired bang gitu kan. Sebenarnya kalau kita bisa menjaganya terus rapi, untuk expired itu jarang. Tapi kalau ada juga yang expired, yang bocor, itu bisa kita tuker juga, walaupun tidak semuanya bisa. Ada sebagian itu yang kita ngambil dari sales itu bisa di retur. Seperti misalnya ini gula merah. Kalau ini memang bukan expired, bukan mati tanggal, ini mah gulanya benyek tuh. Jadi cair dia. Emang bahannya waktu datang juga udah kurang bagus, jadi nyampe sini baru berapa ini udah cair. Kalau ini kita biasa ngambil kan 50 bal, cuma ini bisa di retur. Kalau untuk gula ini saya bisa pulangin, sama pelanggan saya juga saya terima kalau mereka pulangin, karena ini kita bisa dipulangin, udah ada perjanjiannya seperti itu. Cuma kalau barang-barang wing itu semuanya kita bisa retur. Kalau misalnya mati tanggal, tapi mati tanggal sih di kita jarang, yang sering bocor. Kalau bocor setiap minggu ada orderan itu selalu kita retur BS atau tukar guling ya, karena barangnya kan banyak, itu banyak juga yang gampang bocor. Tapi ya bisa diretur, yang penting jangan ditumpuk-tumpuk di toko, nanti ngereturnya kebanyakan. Kalau kita kan setiap ini ngeretur. Ini sabun gift. Ini sabun gift mau naik harga. Ini kemarin ada dapat harga lama, saya ngambil agak banyakan dikit buat stok aja. Ntar kalau udah naik kita nggak nambah modal. Cuma kalau sekarang belum dinaikin karena kan belum naik juga. Paling naiknya ntar tanggal berapa ya, 15 ke atas apa tanggal 16. Ini kayak rinso bobok ini saya ngambilnya di sales freelance, harganya lebih murah sedikit, tapi saya kerugian kita itu ya itu kalau seandainya bocor nggak bisa retur. Kalau kayak daun ini bisa, kalau kayak semat ini kan punya wing, itu bisa diretur. Sabun ekonomi juga bisa.
Sebenarnya di toko itu banyak yang bisa diretur. Kalau semi grosir ya, kalau ngecer kan belanjanya di agen, jarang di sales. Itu kemungkinan ya nggak bisa diretur. Tapi ya pinter-pinter ngejaganya aja. Ini kalau kita kan seperti ini nih. Ini saya kan salesnya hari Rebu buat Indomie ini. Ini kan posisinya belum habis kayak gini ya. Hari Rebu paling terkurang dikit kan. Itu kalau kita ngambil yang baru lagi, cuma ini bisa di retur kalau di saya. Bisa saya pulangin lagi ke Indomarko kalau misalnya BS. Tapi untuk Indomie saya jarang BS. Paling hancur. Ini biasanya juga walaupun saya bisa tuker, tetap kalau misalnya ini datang baru lagi nanti, yang ini kita bongkar. Jadi ini kan masih hari Jumat ya. Masih ada berapa hari lagi, pasti dia udah berkurang lagi stokannya kan. Orang salesnya baru datang hari Rebu. Dan itu nanti kita bongkar, yang baru taruh di bawah, terus yang lama baru taruh ke atas lagi gitu. Makanya saya bongkar juga, nggak langsung ke dalam toko, biar nggak nimbun, biar nggak ketimpa gitu sama yang barang baru. Terus satu lagi biar ngitungnya mudah, jadi kita punya stok nggak kecampur sama kiriman yang baru. Makanya setiap datang barang sering saya upload juga videonya, itu kalau turunnya nggak langsung ke dalam toko tapi di depan. Jadi nanti setelah kita ada longgar, baru kita siapin tempatnya di dalam, yang lama kita tarik, yang baru kita masukin, baru kita balik. Caranya ya kayak gitu aja. Yang penting sering-sering lah perhatiin barang. Terus sering-sering juga ngontrol barang, gimana caranya yang baru datang itu jangan ke atas. Kalau ke atas ya otomatis yang baru kejual duluan. Makanya yang baru itu harus taruhnya di bawah biar kejualnya yang lama duluan gitu. Itu mau di pajangan juga seperti itu, mau di minuman kayak di showcase juga kayak gitu kan. Kalau dimasukin penuh terus, ntar ada yang beli 1-2, pasang lagi yang baru penuh. Jadi yang di belakang, yang di dalam itu, di belakang banget itu nggak keambil-ambil, karena kita kan menuhin terus ya. Itu lama-lama yang di belakang itu expired kayak gitu. Ya kuncinya cuma itulah, kalau di dalam showcase saja bisa expired, gimana kalau segini banyaknya ya. Harus rajin-rajin. Terus di toko itu bukan cuma jual beli, kita juga harus ngerawat barang, ngejaga barang biar enggak expired, biar enggak bocor, biar enggak keinjek-injek. Ya banyak lah sebenarnya yang harus kita kerjakan. Ya kalau cuma jual beli ambil untung itu mungkin banyak yang bisa. Nggak harus belajar, nggak harus punya ilmu. Jadi beli 50 jual 52 jual 53, itu kan banyak yang bisa kalau jualannya kayak gitu. Ini gimana caranya barang itu tidak rusak, gimana caranya kita bisa ngatur barang-barangnya. Apalagi kayak kita di toko semi grosir ini, bukan cuma barang yang kita atur, bukan cuma barang yang kita perhatiin, masih banyak yang lain harus kita perhatiin, seperti ngorder barang, seperti pembayaran sales, karena salesnya juga kan banyak. Jadi kita juga harus pinter-pinter ngatur pembayaran sales biar omset kita harian itu tertata rapi, terus pengeluarannya kita itu rapi, jangan pincang, jangan nanti masuk sales satu besar, satu kecil, masih banyak yang lainnya, jadi banyak yang nggak kebayar jadinya gara-gara kita nggak bisa ngatur. Terus kita satu lagi nggak hafal jadwal sales itu. Kalau kita di toko semi grosir itu seperti di toko saya misalnya, saya selalu ingat kalau hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu siapa aja yang datang nagih. Walaupun saya nggak inget yang tagihannya 1 juta 2 juta, tapi kalau yang gede-gedenya saya ingat, saya hafal besok siapa, tagihan rokok kapan gitu kan.
Itu di toko itu cuma nggak cukup cuma jual beli, harus banyak juga yang kita perhatikan. Belum lagi kalau kita pakai karyawan, banyak yang harus kita jelaskan. Ya kurang lebihnya begitulah. Ya mungkin masih banyak juga sahabat kita yang ilmunya lebih banyak daripada saya, pengalamannya juga lebih banyak daripada saya, cuma mereka tidak expose, mungkin mereka nggak punya waktu. Kalau saya alhamdulillah banyak waktu longgar buat berbagi ilmu sama teman-teman semua, yang khususnya buat pedagang sembako maupun yang mau mencoba mengadu nasib menjadi pedagang sembako. Ya mungkin hanya ini yang dapat saya bagikan. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat semua yang sudah mendukung channel Mursal Sembako, yang sudah nonton, like, dan komen. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.